2024 ini adalah betul-betul inilah pertempuran di mana kita itu berhadapan dengan panitia. Nah, memang akhir-akhir ini kita disuguhi drama-drama yang seharusnya tidak mungkin terjadi ya. Ya, pada waktu lalu ketika Kaisang, saya masih ingat betul Kaisang ketika dimintai keterangan oleh wartawan ketika menanggapi pernyataan dari Ibu Megawati tentang penguasa saat ini seperti Orde Baru. Dan bahkan pada waktu lalu Kaisang bahkan juga tidak mengetahui apa definisi tentang Orde Baru dan bahkan juga mengaku tidak mengalaminya. Nah, menurut saya di sini sangat lucu sekali ya. Seharusnya walaupun kita tidak mengalami, seharusnya belajar sejarah lah, belajar sejarah, apalagi tentang Orde Baru. Kemungkinan Kaisang di situ masih SD lah, seharusnya kan masih bisa lah mempelajari hal tersebut. Ya, apalagi juga ketua umum dari salah satu partai, anak muda lagi, seharusnya kan belajar sejarah. Menurut saya di situ sangat penting sekali ketika ketua umum wawasannya sangat luas, tidak melupakan sejarah, apalagi yang kita alami pada 98 yang lalu ya, bahkan juga penuh lika-liku, dan sehingga kita hidup di masa reformasi saat ini, kebebasan berpendapat bahkan juga dijamin oleh undang-undang. Nah, di sini yang sangat lucu yaitu dari Kaisang. Di sini bahkan ketika Kaisang melihat hasil survei-survei saat ini, bahkan prediksi dari Kaisang, ya Pak Prabowo dan Gibran sudah menang. Menurut saya sangat lucu sekali. Saya masih ingat betul ketika survei-survei pada 2014 dan 2019. Bahkan ada salah satu hasil survei yang sangat jomplang sekali. Bahkan di situ memenangkan Pak Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Bahkan pada waktu lalu Presiden Joko Widodo dan juga Yusuf Kala mendapatkan berapa gitu. Pokoknya selisihnya sangat jauh berbeda sekali. Tetapi kenyataannya apa? Hasil survei di Pilpres 2014 dan 2019 ternyata pada pemilu itu dimenangkan oleh bapaknya sendiri, yaitu Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala, dan yang kedua periode adalah Presiden Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin. Bayangkan, apakah di sini juga tidak belajar sejarah ya dari waktu lalu pada hasil survei 2014 dan 2019. Di sini enak-enakan tiba-tiba mengomentari hasil survei. Kalau kita lihat survei-survei yang ada di luar sana, bisa dibilang Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah menang, kata Kaisang kepada relawan. Sangat lucu sekali. Ya udah, sekarang tidur aja lah. Kemungkinan juga pasti akan menang. Apalagi juga lawan-lawan dari pendukung Ganjar Pranowo dan bahkan juga Muhaimin Iskandar adalah panitia sendiri, kata Cak Islah Bahrawi di sini. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Denny Siregar. Kemungkinan sudah males ya Denny Siregar menanggapi, iyain aja lah, iyain. Nah, dari sini saya penasaran ya, di sini beritanya seperti apa? Di sini dari Kompas TV. Nah, di sini yaitu Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang menghadiri acara deklarasi relawan sedulur Kaisang Jokowi di Bilangan, Jakarta Pusat pada 1 Desember. Dalam lawatannya itu, ia berharap agar sedulur Kaisang Jokowi bekerja lebih banyak dalam porsi mendukung kesuksesan PSI di Pileg 2024 daripada mendukung pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran. Sedulur Kaisang Jokowi ini pasti mendukung sekali untuk pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi saya mungkin minta untuk lebih bekerja memperkenalkan PSI, kata Kaisang. Kenapa juga diperkenalkan ya? Bahkan pada waktu lalu saya masih ingat kata Rocky Gerung, di situ kemungkinan baliho-baliho yang disebar di seluruh Indonesia kemungkinan itu lebih banyak daripada anggota dari PSI sendiri. Jadi menurut saya tidak usah memperkenalkan lah, karena baliho-balihonya juga sudah banyak sekali. Dan pada waktu lalu ketika terutama MK pada waktu lalu sudah mengetok palu, yaitu diputuskannya usia capres dan cawapres, itu bahkan baliho dari PSI bertebaran di mana-mana, dan itu juga hampir serentak loh. Di sini alasan kalau kita lihat survei-survei yang sudah ada di luar sana, kan bisa dibilang Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah menang. Wow, sudah menang. Ini sungguh lucu sekali. Padahal pemilunya masih 14 Februari 2024 dan sini masih kampanye. Dari sini masih kampanye, kok tiba-tiba berbicara kemenangan ya? Wah, jangan-jangan ini ia mengamini bahwa hasil survei segelintir lembaga memang belum menempatkan Prabowo Gibran sebagai kandidat dengan elektabilitas tertinggi. Namun pada pokoknya ia merasa Prabowo Gibran dianggap sudah cukup di atas angin. Wow. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Di sini ketika Denny Siregar iyain aja lah.
Di sini dari Windy Yohara, menanggung malu. Kadang heran juga dengan orang-orang politik sekarang, kenapa mereka selalu membohongi rakyat ya, padahal rakyat Indonesia sekarang udah pinter-pinter dan sudah melek politik. Kaisang sejarah Orde Baru aja nggak mudeng, malah sok-sokan berstatement, kasihan PSIID akan makin nyungsep. Suruhwek toh Kaisang, kok semakin berhalusinasi gue. Anak bapak podoai predatore. Di sini yain aja, tapi hati menangis ya Drun. Yang ngomong ketua umum lelucon, mana bisa dipercaya, hade. Saatnya Prabowo kalah lagi, haha. Sudah terbiasa meremehkan. Baru ketum PSI emang hebat. Bang Denny, cek partai sosmed, mereka mantep all out ke pasangan Pak Prabowo. Gak ngaruh ya, kemungkinan gak ngaruh. Menurut saya memilih capres dan cawapres bukan karena buzzer-buzzer, artis-artis, influencer-influencer mendukung salah satu kandidat capres dan cawapres. Menurut saya, memilih capres dan cawapres itu ya yang paling masuk akal adalah melihat rekam jejak, melihat track recordnya, melihat program-programnya, melihat visi misinya, melihat apa yang sudah pernah dikerjakan sebelum menjadi capres dan cawapres tentunya. Di situ merupakan sangat-sangat perlu difikirkan oleh masyarakat sebelum mencoblos pilihan atau pasangan capres dan cawapres pada pemilu 2024. Karena melihat rekam jejak, melihat jejak digital di sini menurut saya sangat perlu sekali ya, apalagi saat ini juga eranya sudah berbeda, era internet, era online, jadi sangat mudah sekali, yaitu ketika kita ingin melihat jejak masa lalu dari kandidat capres dan cawapres, apa yang pernah dilakukan ketiga capres dan cawapres di sini. Ya, kalau kita ketahui semua mempunyai rekam jejak, kita memilih yang paling sedikit jejak-jejak jeleknya. Nah, menurut saya seperti itu. Ya, kalau kita lihat di sini ya pada Pilpres 2014 dan 2019 walaupun hasil surveinya di sini menang, tetapi ya pada saat pencoblosan ya belum tentu. Karena menurut saya pada kampanye di sinilah masyarakat akan menentukan, dan juga sesi debat cawapres dan debat capres di sini juga masyarakat bisa menentukan bagaimana kualitas calon pasangan capres dan cawapres besok akan dipilih oleh masyarakat luas. Padahal di sini juga belum diadakannya debat capres dan cawapres, tetapi sudah menyimpulkan menang. Menurut saya juga sangat lucu lagi. Apalagi juga Ketua Umum PSI, bahkan Orde Baru saja tidak bisa mendefinisikan Orde Baru. Seharusnya kan Ketua Umum PSI ya, seharusnya ya belajar sejarah lah seperti apa Indonesia sebelum memasuki era reformasi di sini. Sangat-sangat menguras keringat dan energi. Tetapi lagi-lagi Kaisang malah tidak tahu. Alasannya karena belum mengalami hal tersebut. Walaupun tidak mengalami kan seharusnya bisa belajar dari sejarah-sejarah. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.